Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 8. Di subtema 2, Aku Anak Mandiri. Di pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar mengenai Aku Anak Mandiri. Ini ada di halaman 53 sampai dengan 57. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah membaca, adik-adik dapat mengidentifikasi jenis lambang atau simbol pramuka dari teks yang dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, adik-adik dapat menceritakan makna simbol-simbol pramuka berdasarkan teks yang dibaca dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah ini ada di halaman 53 ya. Subtema 2 dengan judul Aku Anak Mandiri. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun dan akar semua bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Buah kelapa dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menari dan berolahraga. Mari mengenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya. Selain itu, kita juga akan berlatih untuk mandiri melalui kegiatan pramuka. Nah, berikutnya bacalah dengan nyaring dengan judul Aku Anak Mandiri ya. Perhatikan intonasi pada saat membaca. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan, di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok, baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka, ada juga tutup kepala dan setangan leher, dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku sudah menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan sesuatu secara mandiri perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Nah, itu tadi adik-adik ya cerita tentang Aku Anak Mandiri. Sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Nah, ini sebetulnya sudah Kak Rina jawabkan. Tapi seperti biasa ya, kita harus mencari jawabannya di bacaan. Nah, yang dimaksud dengan anak mandiri ya. Yang dimaksud dengan anak mandiri adalah nih. Ya. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Ya, itu arti dari anak mandiri. Lalu yang kedua, apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Nah, untuk kegiatan yang bisa dilakukan secara mandiri, yang pertama yaitu menyiapkan peralatan sendiri. Peralatan apa? Peralatan sekolah ya. Kemudian mengenakan seragam pramuka sendiri, seragam pramuka atau seragam sekolah, ya, atau seragam sekolah.
Kemudian juga selain itu mengerjakan tugas sekolah sendiri dan merapikan kamar secara mandiri. Nah, itu adalah kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri. Kemudian berikutnya, apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Nah, seragam pramuka itu yang pertama adalah baju seragam, ya, bisa celana atau rok. Nah, ini dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka, ya. Kemudian nih, tutup kepala, lalu setangan leher, ya. Lalu ada ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Nah, Karina menjawabnya di sebelah sini ya. Ini jawaban nomor 3. Kemudian berikutnya, apa saja kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri? Nah, ada beberapa kegiatan yang dicatatkan di sini, ada 5. Ada 7, nanti adik-adik centang sesuai dengan kenyataannya ya, atau yang sebenarnya adik-adik melakukan secara mandiri atau tidak. Karena contohkan, kalau Karina memakai baju, melakukannya secara mandiri, kaos kaki juga, memakai sepatu, mengikat tali sepatu, kemudian mengenakan ikat pinggang, kemudian menyiapkan peralatan sekolah dan merapikan kamar, ya. Kalau adik-adik ada yang belum dilakukan atau belum dilakukan secara mandiri, nanti dicentang di bagian tidak ya. Berikutnya, diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-temanmu. Ya, yang pertama, tuliskan dan sampaikan hasil diskusimu, diskusi kelompokmu di depan kelompok lain. Apa saja persamaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Dan apa saja perbedaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Jadi, persamaan dan perbedaannya ya adik-adik. Di sini Karina sudah buatkan persamaannya, yaitu memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai seragam khas sekolah masing-masing. Biasanya beda sekolah seragamnya juga ada yang berbeda ya, biasanya di bagian batiknya. Kemudian terdiri dari baju dan rok atau celana. Yang rok untuk perempuan, yang celana untuk laki-laki. Perbedaannya adalah memiliki tanda atau atribut yang berbeda di baju. Kalau baju seragam sekolah biasanya ada tanda nama, papan nama, lalu ada juga gambar atau badge nama sekolah. Lalu biasanya juga di dada ada gambar bendera merah putih ya. Dan juga berbeda warnanya. Nah, itu persamaan dan perbedaannya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!